Selamat datang di Cuan Community IHSG. Hari ini masih menguat ya ternyata. Penutupan berhasil tutup menguat tipis sih, 0,1%. Tutup di 7198,97. Ya, tutup di 7198,97. Ini sih inside bar ya, setelah kemarin bikin outside bar, hari ini masih dalam range candle sebelumnya. Dan tetap stay safe, tetap waspada meskipun peluang atau kemungkinan candle monthly di bulan sekarang Mei untuk tahun ini ada kemungkinan ini hijau sih candlenya, ada kemungkinan hijau. Tapi hati-hati kalau ternyata besok breakdown 7129. Ya, tetap stay safe aja lah. Bisa jadi tetap hijau tapi ada tapi jadi candle yang bikin shadow atas cukup panjang gitu ya. Itu juga jadi sinyal yang kurang enak. Jadi ya buat yang lagi trading tetap stay safe aja, tetap jaga risk manajemennya, money manajemennya, jangan lupa jualan kalau udah cuan ya. Kemudian juga hari ini beberapa saham big banks nggak kompak nih, misalnya kayak si Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini merah dia. Bank Mandiri merah. Si Bank Mandiri ini hati-hati kalau ternyata tutup di bawah 5350, tetaplah level yang dipantau di area itu ya. Kemudian si Bank Negara juga ini malah hijau dia. Bank Negara ada dua yang hijau, Bank Negara dan Bank Rakyat hijau. Kok saya curiga dia Bank Negara ada peluang ke 4750, tapi hati-hati ya, hati-hati kalau ternyata dalam waktu dekat ini ke bawah 4360. Nah, ini bisa batal, naiknya bisa batal sih gitu. Kemudian Bank Negara, Bank Rakyat juga hijau. Nah, ini hijau malah mendekat ke high value di 4380. Ini kalau breakdown 4380 sih bagus. Saya juga cukup mengharap dia berhasil breakdown 4380 supaya ini sah lah ya, rounding di bawah, dan target teoritisnya kita bisa ukur kalau misalnya berhasil breakout si high value itu tadi di berapa? 4380, berarti kurang lebih target teoritisnya ntar ada di sekitar lumayan tuh 5400-an ya, semoga lah. Tapi ya PR-nya harus breakout 4380 dulu, harus pakai body candle, nggak boleh pakai shadow. Dan hati-hati kalau ke bawah 4000 ini sih, 4160 atau ke bawah 4090, hati-hati ya. Kemudian BCA nih yang berapa hari berarti dia turun terus nih ya, merah terus, candlenya merah. Ini sih candle hijau tapi tutupan melemah 0,5%. Hari ini tutup melemah 1,8% malah. Dari kemarin-kemarin udah dibahas, udah dibilang kalau misalnya ada rejection nih BCA, jualan dulu nggak apa-apa, terutama buat yang tujuan belinya untuk trading ya. Ternyata BCA nggak nyamperin 10.000 dulu, mungkin kayak gitu. Kalau misalnya masih mau hold ya SL plusnya atau trailing stop atau apapun itu yang sejenis pasang di 9200 lah. Kalau ke 9200 lagi atau lebih bawah ya keluar dulu atau exit dulu, nggak masalah gitu ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham-saham yang kasih cuan lah ya. Masa iya sih nggak dibahas yang udah kasih cuan hari ini? Ada, tetaplah ada yang masih kasih cuan lah ya. Ada beberapa saham, ada dua. Jadi yang udah kasih cuan ada si Adaru tadi waktu live streaming Instagram pagi-pagi itu dibilang belinya saya agak-agak lupa, tapi tadi waktu pagi itu masih bawah sih dia. Masih ada di sekitaran harga di 940 941 lah. Waktu itu waktu tadi spillnya ya. Di sekitar 2200-an. Masih 2200. Sekarang 2290 ya, lumayan lah ya. Ada cuan untuk fast trade oke. Mudah-mudahan bisa break ke atas 2430 dan lanjut ke sekitar 2700-an ya. Kemudian yang berikutnya ada Mapa. Ini sebenarnya kemarin sih dibahas. Kemarin sebenarnya udah ada rekomendasi, udah ada strategi yang belinya ngantri di 665, tapi juga udah dibahas kalau sanggup diterima, entah itu belinya di 685, 680-an ataupun 700 pun
boleh selama stop lossnya sanggup diterima di bawah 625, dan hari ini naik naik ada cuan lumayan lah. Kalau misalnya buat fast trade atau swing pendek-pendek bisa di ya TP dulu nggak masalah gitu ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist, tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu kalau ntar nih tanggal 24 dan 25 di bulan Juni kami mulai lagi si kampus cuan level basic atau kampus cuan yang level paling dasar. Jadi buat yang minat ikutan atau minat belajar saham mulai dari basic, bingung mulainya dari mana, pengen belajar saham bingung mulainya dari mana, silakan ikut kampus cuan yang level basic. Pre-kelasnya gratis, pre-kelasnya ntar di tanggal 21 tuh. Terus tanggal 7 Juninya itu ada semacam bimbel cuan, kita akan bahas atau nge-review rekomendasi yang udah pernah muncul selama sebulan terakhir. Daftar aja, daftarnya di bit.ly/daftar pre-kelas. Kemudian untuk daftar kampus cuannya di ini nih, cuancommunity.com. Ntar langsung klik aja yang paling atas workshop series kampus cuan. Nanti tinggal pilih level atau kelas mana yang mau diikuti ya. Atau mau ngechat dulu, nanya-nanya dulu, ini link WA atau nomor WA-nya bisa langsung ngechat ya. Lanjut saham yang masih ada di dalam watchlist ada beberapa. Yang pertama Asri, sebenarnya ada banyak sih, tapi ya kita bahas beberapa dulu biar nggak terlalu lama. Si Asri kemarin strateginya beli di 143, udah dapat barang harusnya, simpan dulu selama nggak ke bawah 133 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini membal. Ini kalau membal cakep sih, Asri cakep kalau membal. Mudah-mudahan berhasil lanjut lagi ke atas 160-an ya. Target TP berikutnya ada di 161 tuh. Kemudian yang berikutnya ada Era. Nah, Era ini merah. Buat yang masih minat incer Era nunggunya di 510, stop lossnya di bawah 476. Dan targetnya masih di atas tuh ya, target TP full cycle di 640. Kemudian yang berikutnya ada INTP. Nah, INTP nih merah hari ini, melemah 0,9%, nggak apa-apa sih. Saya emang nunggu di 5.500-an buat beli. Itu ya. Stop lossnya di bawah 5.100 dan targetnya saya incer di 6540, target TP2 ada di situ. Kemudian saham berikutnya ada Jasa Marga. Jasa Marga yang bikin deg-degan hari ini karena sempat mendekat ke 3750 ya. Sedangkan stop lossnya kemarin tuh kalau turun kalau ke bawah 3750 lah. Jadi buat yang udah punya barang simpan dulu nggak masalah. Kalau ternyata apes kena stop loss, incernya di 3650 3660 ini ya. Atau stop lossnya boleh sih kalau closingnya di bawah 3750. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal nih. Ini kalau besok candlenya hijau, apalagi gede hijaunya, bagus sekali. Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga lancar ke target TP1 ada di 4680 lah. Berikutnya ada NCKL yang hari ini udah dapat barang. Kalau kemarin itu ngantri di 720, hari ini harusnya udah dapat. Dan stop lossnya di bawah 690 ya. Karena di situ pullback terakhirnya tuh. Mudah-mudahan membal besok atau dalam waktu dekat ke depannya. Target saya masih incer di sekitar 795 800, area target TP1 dulu ya. Kemudian kalau ternyata apes kena stop loss ya incernya di bawah tuh 615 dan 570. Kecuali membal di sekitar 660 atau 650-an boleh langsung dibeli sih. Terus berikutnya ada TSPC ya, buat yang masih punya barang sih. Tetap pasang SL plus atau trailing stop atau semacamnya di 2570 ya. Sinilah kalau ke bawah 2580 ya exit dulu aja nggak masalah. Mudah-mudahan ini bisa lanjut ke 2720, tapi sangat masuk akal, sangat logis strateginya kalau misalnya pasang pengamannya di 2570 karena ini udah ada bearish divergence juga. Kalau besok atau dalam waktu dekat ke depan ini malah ke bawah 2580 berarti ya makin besar peluangnya untuk ngetes entah 2400 gede ke bawah 2500 lah ya, atau malah breakdown 2410 itu sih.
Kemudian berikutnya ada Telkom yang ternyata hari ini setelah ngetes high value di 2880 dia kempes. Tutupan sih masih hijau 1,1%, tapi di bawah harga pembukaan hari ini ya. Open kan hari ini di 2840 tuh. Tadi sebenarnya muncul berita dividennya sekitar 7%-an, lumayan sih angkanya ya. Jadi buat yang masih nge-hold Telkom, pasang pengamannya di 2690 ya. Jadi kalau ke bawah 2690 exit aja dulu, karena di situ level pullback terakhirnya tuh. Ke bawah 2690 mending ngantri di area agak bawah. Seenggak-enggaknya di 2600-an ini, setidak-tidaknya ya. Tapi saya pengennya kok agak bawah sih, 2400-an. Itu. Kemudian kita geser selanjutnya ke saham yang di request ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Yang pertama ada Goto. Si Goto sebenarnya ini masuk di area beli sih. Di 66 ini. 66 ini area beli ya, level entry-nya dari setup yang udah kebentuk. Dan stop loss-nya di bawah 62. Jadi kalau misalnya minat beli Goto, hitungannya ini low risk. Tapi apakah ada jaminan cuan? Saya nggak jamin cuan, tapi ada kita cuman bisa antisipasinya aja ya. Karena kalau kita lihat strukturnya ini high value udah ada di 62 nih. Kemudian selama dia nggak turun dan tutup di bawah 62, maka strukturnya masih tetap nih, masih ada peluang, masih belum ada perubahan struktur, belum ada perubahan struktur dan ada peluang membal, mudah-mudahan ya. Jadi kalau misalnya punya barang pun pantau level 62. Kalau close di bawah 62, saya pilih exit sih ya, gitu. Kemudian berikutnya ada Tekim. Nah, si Tekim, ini seru. Pullback terakhirnya di 5975 ya. Itu jadi level penentu kalau misalnya lagi pegang barang dan mau pasang SL plus atau trailing stop atau sejenisnya, pasang di 5950, 5925, 5900 gitu ya. Sedikit di bawah 5975. Kalau ke bawah itu ya exit. Kalau misalnya kejual, coba tunggu di area hijau-hijau itu 5800, 5700. Kalau membal dibeli, kalau enggak biarin. Itu sih. Mudah-mudahan ini nggak ke bawah 5975, karena selama nggak ke bawah 5975 masih besar peluangnya untuk lanjut ke target TP2 target TP1 di 6500. Begitu ya. Berikutnya ada Arko. Oke, Arko agak susah sih. Arko ya. Ngomongnya ya paling pantau level 800 lah ya. Ini agak susah soalnya. Agak susah ngeantisipasinya sih. Coba lihat weekly. Ini garis apa lagi? Delete semua lah, delete all studies. Nah, kalau misalnya punya barang modal berapa nih kalau kayak gini? Mudah-mudahan sih bawah ya. Kalau punya modal bawah sih aman, selama nggak ke bawah 800. Selama nggak ke 800 lagi ya masih aman. Cuman ini kalaupun mau spec buy, stop lossnya agak jauh ya, paling nggak ya di bawah 800. Sekarang 865, hampir 10% ya stop lossnya ya. Coba. Iya, hampir 10%. Tapi kalau itu sanggup diterima ya silahkan. Saya lebih pilih coba lirik saham yang lain sih, meskipun ini ada peluang naik. Kalau maksud saya gini, kalau ini lanjut naik pertama, ini level PR-nya nih 945, 965 tuh PR tuh harus di breakout. Kalau udah nembus, berikutnya ya di sini sekitar 1100. Nah, 1100 tuh jelas tuh ya. Beberapa kali direspon jadi resisten dan sangat mungkin untuk masih direspon jadi resisten jika si harga nyampe ke sana lagi. Itu sih paling si Arko. Hati-hati ya, ini masih cenderung sepi sih. Terus berikutnya ada ESA. Seperti yang dibahas kemarin kali ya. Ini ya
tungguin agak bawah dikit lah kalau misalnya pengen beli ya. Atau saya malah lebih pilih setidaknya stay di kemarin, kalau saya nggak salah inget sih stay di atas 600-an dulu, 620-an dulu lah. EMA 20 nya kan sekarang di 610 tuh ya. Diplutin ke atas aja. Jadi kalau kayak gini misalnya udah punya barang paling logis sih stop lossnya di bawah 510 ya. Atau misalnya udah kebeli hari ini ya boleh sih pasang stop loss di bawah 540, tapi jangan langsung ditinggal ya kalau kena stop loss. Siapa tahu cuman shadownya aja dan terus membal gitu. Karena ini ada kemungkinan area 550-an itu jadi area support. Itu sih. Ada kemungkinan masih bisa jadi area support, dan kalau masih jadi support ya bagus. Meskipun sebenarnya jauh lebih enak kalau sudah berhasil breakout 680 si ESA-nya. Kemudian berikutnya ada ICBP. Naik ternyata, saya nungguin di 10.000 ternyata dia naik. Oke lah. Intinya dia belum jemput orderan di 10.000. Kalau misalnya udah punya barang berarti boleh pasang pengamannya itu di sini di bawah 10.550, karena 10.550 ini adalah pullback terakhir dari si swing naik terakhir ya. Swing naik terakhir ini loh, pullback terakhirnya tuh di 10.550 tuh. Kalau misalnya mau beli pun ya stop lossnya di bawah 10.550. Kalau beli di harga area-area sekarang ya, targetnya tetap nargetin di target TP2 boleh di 12.450-an. Itu maksudnya tetap bisa pakai setup yang udah kebentuk ini nih targetnya. Siapa tahu breakout high validnya kan masih di atas tuh ya, masih di 12.875. Breakout 12.875 ya berpeluang lanjut ke target full cycle di 14.300-an mudah-mudahan. Tapi paling enggak level yang dipantau sekarang ini 10.550 untuk level stop lossnya. Misal udah punya barang ataupun baru mau beli, samalah di 10.525 atau 10.500 ya. Itu dulu sih. Kemudian berikutnya ada Raja sih sebenarnya masih oke. Kalau khawatir ada koreksi dan modalnya mepet, boleh pasang trailing stop di 2600 atau sedikit aja di bawah 2600 boleh, nggak apa-apa. Incer lagi kalau misalnya ada koreksi, incer lagi di 2400-an, 2360 sorry, balik 2360-an kalau membal dibeli gitu ya. Sebenarnya ini breakout si resisten minornya bagus loh, ini ada imbalance, jadi mudah-mudahan sih kalau ada koreksinya nggak terlalu banyak gitu ya. Dan saya masih tetap incer target di 3000-an sih, 3150. Meskipun ini jadi satu keputusan yang logis, masuk akal kalau pasang trailing stop atau sejenisnya di 2600 atau 2590 atau sedikit di bawahnya. Itu sih ya. Nggak semuanya boleh, sebagian dulu gitu nggak masalah. Berikutnya Ratu masih merah, tapi selama dia nggak ke bawah 5675 kok burak. Nah, selama nggak ke bawah 5675 si Ratu masih masih lebih besar peluangnya untuk lanjut ke 7000, paling nggak nyamperin target TP2 ya. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah 5675 lah, karena di sini juga ada bearish divergence. Jadi kalau ke bawah 5675 ya udah exit dulu aja. Itu sih. Misal punya Ratu modal bawah, tujuan belinya untuk trading 4000-an kecil atau mungkin bahkan di bawah 4000 gitu ya. Ya udah pasang aja trailing stop atau SL plus ya dipasang di 5650, 5625, mentoknya 5600 gitu, nggak masalah sih. Masih logis keputusannya, masih masuk akal di saat di market yang kayak gini. Bukan cuma di market yang kayak gini ya, tapi kalau memang belinya untuk trading, keputusan yang logis atau rasional lah ya. Keputusan rasional tuh akan sangat membantu portofolio. Itu sih. Next, PSAB. Nah, ini pertanyaannya, apakah si PSAB ada bullish flag? Kalau maksudnya dari sini ya, dari April, kira-kira pertengahan April tuh sampai sekarang lah. Saya ngelihatnya lebih ke
descending triangle sih sebenarnya. Begitu. Saya lihatnya lebih ke begitu, tapi ya apapun itu kalau berhasil bertahan di atas 300, satu poin yang menarik sebenarnya. Apalagi 300 berapa ya ini? 314 ya, itu satu poin yang menarik. Lebih enak lagi ya berhasil breakout 336, itu PR-nya. Tetap sih itu PR-nya, harus berhasil breakout 336. Coba kita lihat intraday-nya. Intraday-nya sepertinya menarik loh ini. Menarik ya, bentuknya menarik ya, kayak mangkok gininya. Mudah-mudahan langsung kok langsung sih. Mudah-mudahan nggak pakai babi bu, nggak pakai drama yang keterlaluan, bisa langsung breakout ke atas 336 ya. Jadi kalau misalnya minat buat fast trade ini besok bisa banget masukin ke dalam watchlist. Jadi kalau besok ke atas 316 dibeli boleh, nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah 298. Itulah ya. Udah, sekarang kita lanjut bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok tanggal 28 Mei 2025. Ada 3 saham ya. Dan sebenarnya udah beberapa kali dibahas ini ketiga sahamnya. Tapi buat Bapak Ibu yang belum ada di dalam watchlist, silakan masukin ke dalam watchlist dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart ordernya masing-masing lah, dimanfaatin. Saham pertama ada BKSL. Si BKSL sebenarnya ini juga happy cuan sih. Mungkin kemarin belinya, kalau saya nggak salah juga kemarin sempat dibahas bisa dibeli. Dan karena hari ini naik tutupan di atas 108. Sorry, poinnya bukan di atas 108 sih, tapi maksudnya ya tutupan di atas candle kemarin ini, poinnya adalah bikin bullish engulfing lah di area hijau-hijau ini ya. Satu sinyal rejection yang bagus. Jadi buat yang belum punya barang, kalau yang udah punya barang sih di hold aja. Selama nggak ke bawah 100 masih aman lah ya. Buat yang belum punya barang, ngantri aja di 106 supaya stop lossnya nggak terlalu banyak dan stop lossnya cukup di bawah 100 aja. Targetnya ini jadi ada peluang yang cukup gede loh untuk nembus ke atas 123. Mudah-mudahan sih 123-nya disenggol lagi ya, paling nggak 122, 120 lah. Nyampe ke situ lagi udah oke banget. Gitu ya. Kemudian saham berikutnya ada energi. Energi ini juga menarik sebenarnya. Gatal saya juga. Ini cukup lama ya, beberapa 2 mingguan lah di dalam range candle tanggal 15 Mei. Dan kalau kita geser ke intraday, nah ini sangat menarik kalau berhasil breakout ke atas 228. Jadi strateginya sederhana sekali ini. Belinya kalau naik ke atas 228 ya. Kalau nggak naik ke atas 228 jangan dibeli. Udah itu aja. Kalau misalnya udah punya barang ya tinggal dijagain di bawah 216 stop lossnya. Karena strategi buat besok belinya buy break 228, jadi di 230 lah belinya boleh. Buy break 228, stop loss di bawah 216. Dan targetnya di area merah ini di sekitar 250-an, mudah-mudahan bisa lebih ya. Tapi paling enggak ini adalah area area yang sangat mungkin untuk direspon jadi area resisten. Saham ketiga ada SMGR. Sebenarnya kemarin juga udah dibahas. Ini menarik karena kemarin itu berhasil bikin change of character, strukturnya udah nggak downtrend lagi, malah mudah-mudahan ini berubah jadi uptrend. Ini sih malah cenderung gini ya, kalau saya perhatiin, nah kayak gini sih ya, ngebaca neckline-nya sinilah ya. Kemudian di breakout, kalau kita ukur target teoritisnya kurang lebih 3.500 something, 3.500, 3.600, mudah-mudahan disamperin gitu ya. Dan ditambah lagi ini juga udah ada setup dominan break di sini. Target full cycle-nya ada di 3720 dan 3720 itu bersinggungan dengan area order block yang cukup bagus di sini. Ada sweep liquidity-nya, ada imbalance yang jadi sangat mungkin berpotensi jadi area resisten di sini ya. Jadi targetnya boleh lah nargetin di 3600. Strateginya ngantri di 2700 aja, stop lossnya di bawah 2460 karena di sini pullback terakhir sebagai inducement ya. Dan targetnya mudah-mudahan lancar ke 3600, 3700. Itu tadi 3 saham pilihan kami.
Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur smart ordernya masing-masing. Dan jangan lupa daftar kampus cuan di link yang ada di deskripsi di bawah ya. Info nanya-nanya WA-nya ada di bawah. Kalau mau daftar pre-kelas juga linknya ada di bawah. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan. Dadah.